Assalamualaikum teman-teman, Mimin kembali lagi rilis cerita baru, yang berjudul Pengasuh Anak Presdir. Semoga kalian bisa terhibur. Bab 1. Aduh, aku bisa terlambat ini. Kaira mengemudikan motornya secepat mungkin, ia tak ingin terlambat datang ke sekolah. Saat di tengah perjalanan tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti tiba-tiba di depannya, hingga Kaira tidak sengaja menabrak mobil tersebut. Brak, aduh. Kaira jatuh tersungkur setelah menabrak mobil mewah yang ada di hadapannya. Sang pemilik mobil adalah Kaisar Abraham, CEO Abraham Company yang juga berprofesi sebagai seorang dokter. Dia keluar dari dalam mobilnya ketika mengetahui mobilnya ditabrak oleh seseorang dari belakang. "Siapa yang berani menabrak mobilku?" ucap Kaisar dengan kesal. "Dasar bodoh. Di mana matamu? Kalau bawa motor yang benar," kata Kaisar memarahi pengendara motor yang menabrak motornya. Ia melihat pengendara motor tersebut seorang gadis yang masih berpakaian seragam SMA. "Di mana mataku? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku. Mata-mata." Ingin sekali Kaira berteriak seperti itu, namun kakinya begitu sakit setelah terjatuh dari motornya. "Hei Pak Tua, mataku di sini. Harusnya aku yang marah, kenapa berhenti mendadak tepat di depan motorku?" Kaira balik memarahi Kaisar. Kaki Kaira terasa sakit, dengkulnya juga berdarah, motornya juga rusak karena menabrak mobil Kaisar. Mata Kaisar melotot mendengar Kaira memanggilnya dengan sebutan, "Pak Tua." Tentu saja Kaisar tak terima mendengarnya. Ia masih muda, tampan, dan juga seorang hot daddy. Mana mau ia dibilang tua? "Apa katamu?" Kaisar membentak Kaira berharap gadis itu takut padanya, tapi Kaira malah semakin kesal padanya. "Berani sekali kau mengataiku," kata Kaisar lagi. "Anda juga berani sekali mengatai aku bodoh. Gini-gini aku siswi paling cantik di sekolah plus siswi berprestasi," kata Kaira tak kalah sengit. "Dasar anak kurang akhlak. Begini caramu bicara dengan orang yang lebih tua," kata Kaisar menatap tajam Kaira dan meninggikan suaranya. "Jangan teriak-teriak, telingaku tidak tuli," kata Kaira. Ia mencoba berdiri meskipun kakinya sakit, dan ia berusaha untuk menegakkan motornya. "Sial sekali nasibku hari ini," sungut Kaira tanpa memperdulikan Kaisar yang masih menatap tajam dirinya. "Hei, mau kemana, kau?" ucap Kaisar ketika melihat Kaira menghidupkan motornya. "Memangnya Bapak mau apa?" tanya Kaira ketus. "Bapak? Hei, aku bukan bapakmu," jawab Kaisar mengepalkan kedua tangannya. Kaira menghela nafasnya, "Jadi Om mau apa?" tanya Kaira mencebikkan bibirnya. "Om, aku tidak nikah dengan tantemu," jawab Kaisar semakin geram. "Ribet banget sih. Memangnya mau dipanggil apa?" tanya Kaira kesal karena pria di hadapannya itu selalu protes. "Panggil aku dengan sebutan Tuan," kata Kaisar dengan tegas. "Tuan?" Kaira tertawa lepas. "Hahaha. Maaf, aku bukan pembantumu," kata Kaira dengan ketus. Kemudian ia menghidupkan lagi motornya dan pergi berlalu dari hadapan Kaisar yang berteriak memanggilnya. "Hei, mau kemana kau? Hei, berani sekali bocah ingusan itu padaku," ucap Kaisar mengepalkan kedua tangannya. Ini masih pagi namun ada saja yang memancing kemarahan dalam hatinya. Kaisar mengusap kasar wajahnya, siapa yang tidak kesal dan marah melihat mobil yang baru dibeli sudah rusak dan ditabrak oleh orang yang tak bertanggung jawab. Saat Kaisar ingin hendak melangkahkan kakinya tiba-tiba kakinya menginjak sesuatu. Kening Kaisar mengerut ketika kakinya menginjak sebuah dompet kecil berwarna biru muda. Kaisar kemudian membuka dompet tersebut dan terdapat kartu identitas siswa milik gadis yang menabrak mobilnya. "Kaira Anindya," ucap Kaisar pelan,
Kemudian Kaisar tersenyum penuh arti. Bab 2. Kaira. Ucap Reno si ketua kelas memanggil nama salah satu anggota kelasnya. Kaira mendongakkan wajahnya pada Reno. Lo dipanggil sama kepala sekolah, kata Reno dan semua murid di kelas langsung menoleh pada Kaira. Gue. Tunjuk Kaira pada dirinya sendiri, dan Reno menganggukkan kepalanya. Seketika Kaira menjadi bahan pembicaraan teman-teman sekelasnya. Selama ini Kaira dikenal sebagai sosok murid yang tidak suka bergaul dan lebih suka menyendiri. Lebih tepatnya Kaira tidak punya teman di sekolah. Mereka mulai berbisik-bisik mengapa Kaira sampai dipanggil oleh kepala sekolah. Mereka mulai berasumsi jika Kaira pasti membuat masalah. Kaira kemudian tak memperdulikan teman-teman sekelasnya yang terus membicarakannya. Ia berjalan keluar kelas dan menuju ruang kepala sekolah. Dengan langkah gontai ia masuk ke dalam ruang kepala sekolah. Assalamualaikum. Kaira mengucap salam dan kepala sekolahnya membalasnya. Waalaikumsalam, sahut kepala sekolah. Ada apa-apa memanggil saya? Tanya Kaira bingung dan juga takut. Ah, ini ada yang mau bertemu dengan kamu. Ucap kepala sekolah itu menunjukkan seorang pria yang mau bertemu dengan Kaira. Mata Kaira membulat sempurna ketika melihat siapa pria yang mau bertemu dengannya. Siapa lagi kalau bukan Kaisar? Silahkan bicara dengan Kaira, Pak. Saya keluar dulu. Kata kepala sekolah itu memberikan waktu untuk Kaira dan Kaisar berbicara empat mata. Bapak ada apa mencari saya? Tanya Kaira dengan lembut. Kaisar mendadak menjadi aneh, kenapa Kaira tiba-tiba berubah bersikap lembut padanya. Padahal tadi pagi Kaira begitu ketus dan seolah ingin mengajaknya berkelahi. Bisa bicara lembut juga kau rupanya. Ucap Kaisar menatap Kaira. Kan Anda orang tua, makanya saya menghormati orang yang lebih tua dari saya. Jawab Kaira dengan pelan, padahal dalam hatinya ia ingin pergi sejauh mungkin karena Kaisar pasti akan menuntutnya setelah ia menabrak mobil mewahnya. Aku tidak mau basa-basi. Kau harus mengganti rugi atas kerusakan mobilku. Kata Kaisar dengan tegas menatap tajam Kaira. Ganti rugi. Ucap Kaira gugup, bagaimana Kaira bisa mengganti rugi sedangkan ia saja hanya anak orang miskin, mana mungkin ia memiliki uang untuk mengganti kerusakan mobil Kaisar. Iya, 200 juta. Ucap Kaisa dengan suara beratnya. Apa? 200 juta? Pekik Kaira, tentu saja ia terkejut bukan main. Dari mana ia memiliki uang sebanyak itu? Anda tidak bercanda kan, Pak? Ucap Kaira. Bapak lagi. Panggil aku Tuan. Titah Kaisar yang membuat Kaira seketika langsung mati kutu. Iya Tuan. Jawab Kaira melemah, tubuhnya mendadak menjadi lemas. Bagaimana jika keluarganya tahu ia memiliki masalah yang begitu besar seperti ini? Bisa-bisa lehernya dipotong oleh ibu tirinya. Tapi dari mana aku punya uang sebanyak itu, Tuan? Aku minta maaf saja boleh tidak? Ucap Kaira mengedip-ngedipkan matanya memberikan tatapan memohon pada Kaisar agar Kaisar iba padanya. Bukannya malah kasihan, Kaisar malah semakin kesal dengan Kaira. Bisa-bisanya gadis di hadapannya itu bersikap dengan mudahnya dalam mengatasi masalah. Enak saja minta maaf. Kata Kaisar. Ganti rugi. Atau kau kujebloskan ke penjara. Kata Kaisar lagi. Ia paling tidak suka dianggap remeh dan dipermainkan. Ia rela datang ke sekolah Kaira karena ingin memberikan Kaira pelajaran yang telah berani melawan Kaisar. Mendengar kata penjara, Kaira semakin takut. Ia masih muda dan baru duduk di bangku kelas 11 SMA. Tentu saja ia tak mau masuk penjara. Jangan Tuan, ya sudah aku ganti rugi, tapi aku bayarnya nyicil. Ini 100. Kata Kaira menyodorkan uang 100.000 pada Kaisar yang membuat Kaisar langsung membelalakkan kedua matanya. Bab 3. Nyicil. Kau pikir aku apa? Tukang kredit.
Ucap Kaisar yang membuat Kaira langsung terkejut mendengar penolakan dari Kaisar. Aku tidak punya uang sebanyak itu, Tuan. Lagi pula aku masih sekolah. Tolong beri aku keringanan. Kaira mengatupkan kedua tangannya agar Kaisar mau mengampuninya. Kaisar menghela nafasnya, tak lama ponselnya berbunyi. La mendapatkan pesan dari pembantu di rumahnya jika pengasuh putrinya berhenti bekerja karena tidak tahan mengasuh Kanaya. Kaisar mengusap kasar wajahnya setelah mendapatkan pesan dari pembantu di rumahnya. La kemudian melihat Kaira yang masih duduk di hadapannya dengan menundukkan wajahnya. Kaisar kemudian berpikir mungkin Kaira bisa menjadi pengasuh Kanaya, anggap saja itu adalah pengganti biaya kerusakan mobilnya pada Kaira. Jadi kau minta keringanan? Tanya Kaisar menatap Kaira penuh arti. Iya Tuan. Aku akan lakukan apapun, asalkan Tuan mau memaafkan aku. Kata Kaira dengan sungguh-sungguh. Kaisar diam sebentar melihat keseriusan di mata Kaira. Ia kemudian mengatakan pada Kaira untuk menjadi pengasuh putrinya. Hah? Jadi pengasuh? Ucap Kaira. Iya, kenapa? Kau tidak sanggup? Ucap Kaisar penuh selidik. Kaira langsung tersenyum senang, tentu saja ia sanggup. Sejak kelas 5 SD dia sudah terbiasa mengasuh anak kecil, lebih tepatnya mengasuh anak tetangganya yang ibunya setiap harinya harus pergi bekerja. Tentu itu bukanlah pekerjaan yang sulit untuknya. Tidak Tuan. Saya sanggup. Saya mau jadi pengasuh anak Tuan, asalkan Tuan tidak menjebloskan aku ke penjara. Kata Kaira dengan cepat. Kaisar kemudian berdiri dari duduknya dan memberikan Kaira alamat rumahnya. Setelah pulang sekolah datanglah ke rumahku. Kata Kaisar. Iya Tuan. Jawab Kaira. Kaira membaca kartu nama Kaisar, dan melihat punggung Kaisar yang tengah berbicara di luar dengan kepala sekolahnya. Kaisar Abraham. Ucap Kaira. Setelah Kaisar pergi dari sekolah Kaira, kepala sekolah langsung menemui Kaira yang masih berada di dalam ruang kerjanya. Ia sejak tadi menguping pembicaraan Kaira dan Kaisar, karena ia sendiri penasaran dengan apa yang dibicarakan oleh mereka. Jadi kamu bikin masalah dengan bapak itu tadi? Tanya kepala sekolah tersebut. Saya tidak sengaja, Pak. Lirih Kaira. Astaga Kaira. Kamu ini padahal siswi yang paling tidak banyak ulah di sekolah, sekalinya berulah bisa dipenjara. Kata sang kepala sekolah menggeleng-gelengkan kepalanya. Maaf Pak. Tapi saya pasti bertanggung jawab atas kesalahan saya. Kata Kaira menundukkan wajahnya. Ya sudah, kalau beliau mau memberikan kamu kesempatan jangan sampai kamu merusak kepercayaan yang sudah dia berikan. Kata kepala sekolah dengan tegas. Iya, Pak. Jawab Kaira. Ya sudah kamu boleh kembali ke kelas. Kata kepala sekolah menyuruh Kaira kembali ke kelasnya untuk mengikuti pembelajaran yang masih berlanjut. Sepulang sekolah, Kaira pulang ke rumah. Ia mendapati tatapan tajam dari Rini, ibu tirinya. Ibu tirinya marah melihat bagian depan motor yang dipakai Kaira telah rusak. Astaga, kamu tuh bener-bener ya. Dasar anak tidak tahu diri. Motorku sampai rusak begini. Kamu apakan? Rini memarahi Kaira abis-abisan karena tidak terima motornya rusak oleh Kaira. Maaf Bu, aku tidak sengaja. Kata Kaira begitu takut melihat ibu tirinya yang memarahinya. Maaf, biaya servis motor itu mahal. Mulai sekarang kamu tidak perlu bawa motor ke sekolah. Pergi sekolah jalan kaki. Kata Rini kemudian mengambil kunci motornya dari tangan Kaira. Mata Kaira langsung berkaca-kaca, sebenarnya ia sudah terbiasa mendapatkan perlakuan semacam itu oleh ibu tirinya, seharusnya Kaira bisa bersikap biasa saja. Hanya saja kejadian yang menimpanya hari ini begitu membuat hati dan pikirannya begitu penat. Ngapain kamu masih berdiri di situ? Cepat cuci pakaian kotor yang masih menumpuk di belakang. Makanya kalau bangun sekolah itu jangan kesiangan.
kata Rini begitu ketus sembari menghidupkan layar televisi. Dengan langkah gontai Kaira menuju kamarnya dan mengganti pakaiannya. Setelah itu ia mencuci pakaian yang menumpuk di kamar mandi. Saat ia tengah mencuci pakaian, Kaira langsung menepuk keningnya karena ia lupa untuk datang ke rumah Kaisar. Astaga, aku lupa. Bab 4. Di mana dia? Astaga, seharusnya aku tidak mempercayai ucapan bocah itu. Kaisar berdecak kesal ketika tahu Kaira tak kunjung datang ke rumahnya. Aku benar-benar akan membuat perhitungan dengan gadis itu. Kata Kaisar lagi, saat ini ia tengah menenangkan Kanaya yang terus menangis karena merindukan ibunya. Sayang, jangan menangis, oke? Ucap Kaisar dengan lembut. La sudah berulang kali menelpon istrinya, Anya, untuk pulang menemani Kanaya, namun Anya masih ada acara. Sebagai seorang penyanyi dan kini namanya tengah melambung tinggi, aktivitas Anya semakin padat dan sibuk. Ia bahkan tak bisa mengurus Kanaya dengan baik, sebab baginya karirnya saat ini sangat penting untuknya. Anya, kapan kau pulang? Kanaya terus mencarimu, kata Kaisar saat menghubungi Anya. Aku sedang ada show hari ini, Mas. Tolonglah mengerti aku. Lalu bagaimana dengan putri kita? Dia membutuhkanmu. Ucap Kaisar lagi. Aku akan pulang jika acaranya sudah selesai, lagi pula ada pengasuh yang menjaganya. Kaisar berdecak kesal, ia ingin marah tapi ia sangat mencintai istrinya yang telah melahirkan seorang putri cantik untuknya. Ia hanya bisa menghela nafasnya setelah sambungan telepon itu terputus. Sedangkan Kanaya terus menangis dalam gendongan Kaisar. Dua orang pembantu yang bekerja di rumahnya, sudah berusaha untuk menenangkan Kanaya, namun Kanaya tetap menangis dan tak ingin tenang. Saat mereka tengah sibuk menenangkan Kanaya, tiba-tiba suara bel rumah berbunyi. Salah satu pembantu rumah langsung membukakan pintu dan mengernyitkan dahinya melihat kedatangan seorang gadis belia. Mau cari siapa, Dek? Tanya Biksumi. Apa benar ini rumah Tuan Kaisar Abraham? Tanya Kaira. Iya. Jawab Biksumi, saya Kaira Bik. Saya ditugaskan Tuan Kaisar menjadi pengasuh anaknya. Ucap Kaira. Biksumi melihat Kaira dari atas sampai ujung kaki. La merasa tak percaya jika gadis di hadapannya ini adalah pengasuh baru anak majikannya. Biksumi kemudian menyuruh Kaira menunggu sebentar, karena ia harus membicarakan kedatangan Kaira terlebih dahulu dengan majikannya. Tuan, ada yang mencari. Ucap Biksumi. Siapa? Tanya Kaisar sembari menggendong Kanaya yang masih menangis. Namanya Kaira. Katanya pengasuh baru Nona Kanaya. Kata Biksumi yang membuat Kaisar langsung menoleh. Suruh dia masuk. Titah Kaisar dan Biksumi langsung menganggukkan kepalanya. Kaira kemudian dipersilahkan masuk oleh Biksumi ke dalam rumah. Kaira melihat rumah Kaisar yang begitu mewah dan elegan. Ia sendiri sampai kagum dengan keindahan rumah Kaisar. Kaira kemudian mendengar suara tangisan anak kecil. Kaira langsung tahu pasti itu adalah anak Kaisar. Dari mana saja kau? Omel Kaisar pada Kaira. Maaf Tuan. Saya lupa kalau pulang sekolah harus ke sini. Kata Kaira dengan jujur. Kaisar berdecak kesal. Sudah tahu kan apa tugasmu? Ucap Kaisar to the point. Iya, tugas saya mengasuh anak Tuan. Kata Kaira menatap anak kecil yang ada di gendongan Biksumi. Bagus. Sekarang kau asuh putriku dengan baik. Kata Kaisar dengan tegas. Iya Tuan. Ucap Kaira mengangguk patuh. Setelah mengatakan itu Kaira mendekati Kanaya. Kanaya yang tidak terbiasa dengan orang baru tentu saja tidak begitu mudah untuk dekat dengan Kaira. Halo adek. Nama kakak Kaira. Panggil aku Kei ya mulai sekarang. Lihat Kei punya apa. Kaira menunjukkan sebuah gantungan kunci berbentuk boneka pada Kanaya. Kanaya yang awalnya menangis, langsung diam dan ingin mengambil mainan dari tangan Kaira. Eits! Kalau mau ini, harus digendong sama Kai.
Kata Kaira memancing Kanaya agar mau digendong olehnya. Pada akhirnya dasar anak kecil yang mudah dikelabui oleh orang dewasa, Kanaya menurut pada Kaira. Kanaya mau digendong oleh Kaira. Kaira kemudian mengajak Kanaya bermain di kamar Kanaya. Wah, benar-benar anak sultan. Kamarnya seluas rumahku. Kata Kaira seorang diri melihat kamar Kanaya yang begitu cantik dan luas. Ternyata Tuan Kaisar benar-benar tidak salah memilih pengasuh untuk Nona Kanaya. Lihat baru pertama kali saja Nona Kanaya sudah nurut sama Kaira. Kata Bikminah pada Biksumi mereka berdua melihat interaksi antara Kaira dan Kanaya di kamar itu. Kaisar yang tidak sengaja lewat di depan kamar Kanaya, hanya dia mengamati bagaimana Kaira mengajak Kanaya bermain bersama hingga Kanaya tertawa lepas. Bab 5. Kaira melihat Kanaya tertidur dengan meminum susu pada botol dotnya. Setelah beberapa jam Kanaya akhirnya lelah bermain dan tertidur dengan pulas. Kaira kemudian menutup tubuh Kanaya dengan selimut. Dan membereskan mainan yang berantakan di lantai kamar milik Kanaya. Setelah ia selesai dengan tugasnya, Kaira keluar dari kamar Kanaya dan berjalan menemui Biksumi dan Bikminah yang ada di dapur. Bik, Tuan Kaisar kemana? Tanya Kaira. Di ruang kerjanya, Kaira. Jawab Biksumi. Oh iya, terima kasih Bik. Kata Kaira kemudian menuju ruang kerja Kaisar. Kaira mengetuk pintu ruang kerja Kaisar, dan mendapatkan sahutan dari dalam. Masuk. Kaisar melihat kedatangan Kaira. Kaira melihat. Kaisar tengah berkutat dengan layar laptopnya. Ada apa? Tanya Kaisar. Tuan, Nona Kanaya sudah tidur. Saya boleh pulang kan? Ucap Kaira meminta izin. Kaisar menatap Kaira sekilas, kemudian ia melihat jam di dinding telah menunjukkan pukul 7 malam. Iya sudah kau boleh pulang. Kata Kaisar memberikan izin, toh Kanaya sudah tidur ia mengizinkan Kaira untuk pulang ke rumahnya. Terima kasih Tuan. Kata Kaira kemudian berlalu pergi dari ruang kerja Kaisar. Kaisar kemudian menutup layar laptopnya karena pekerjaannya telah selesai. Ia merapikan pekerjaannya yang ada di atas meja, setelah ia keluar dari ruang kerjanya menuju meja makan di mana makan malam sudah tersusun rapi di sana. Selamat malam Tuan, makan malamnya sudah siap. Ucap Biksumi. Iya, terima kasih. Bik. Jawab Kaisar kemudian ia melihat ponselnya belum ada pesan sama sekali dari Anya. Tak lama pintu rumah terbuka memperlihatkan sosok istrinya yang baru saja pulang ke rumah. Sayang, aku pulang. Ucap Anya pelan, dengan tubuh yang begitu lelah setelah seharian dengan jadwal manggungnya. Kau tidak lihat jam berapa ini, Anya? Kata Kaisar memperingati istrinya. Iya aku tahu. Aku minta maaf. Kata Anya ikut bergabung di meja makan bersama Kaisar. Perutnya juga lapar melihat hidangan makan malam sudah tersaji di meja makan. Kanaya sejak tadi siang mencarimu. Kata Kaisar lagi. Sayang, saat ini aku lapar. Dan biarkan aku makan terlebih dahulu. Kata Anya tak ingin acara makan malamnya diganggu. Kaisar menghela nafasnya. Ia kemudian melanjutkan acara makannya tanpa bicara dengan Anya. Setelah keduanya selesai makan, Anya menuju kamar putri mereka. Terlihat Kanaya sudah tertidur dengan pulasnya. Anya bernafas lega itu artinya ia juga bisa beristirahat dengan tenang. Anya menuju kamarnya, dan melepaskan pakaiannya untuk mandi. Kaisar melihat Bu Indah istrinya seketika hormon L1 bidonya mulai naik. Ia mendekati Anya dan memeluk serta mencium leher Anya. Aku merindukanmu. Bisik Kaisar. Sayang, aku lelah. Aku ingin mandi dan beristirahat. Kata Anya menolak Kaisar dan memilih masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah Anya masuk ke dalam kamar mandi, Kaisar hanya bisa menghela nafasnya. Ia sangat mencintai Anya. Cintanya membuatnya buta bahkan selalu menerima segala penolakan yang ucapkan oleh Anya padanya.
Ia tetap mencintai Anya dan memaklumi keadaan Anya yang mungkin lelah setelah seharian bekerja. Kaisar kemudian memilih untuk berolahraga di ruang olahraga mengalihkan hasratnya yang tidak bisa tersalurkan. Sayang. Anya yang melihat suaminya sudah tidak ada di kamarnya, ia mendapati Kaisar tengah memainkan alat olahraganya. Anya mengangkat kedua bahunya cuek dan kembali ke kamarnya, merebahkan diri di tempat tidurnya dan tak lama matanya pun terpejam, karena rasa lelah yang menderanya setelah seharian bekerja. 1 jam setelah Kaisar berolahraga, Kaisar masuk ke dalam kamar mendapati Anya sudah tertidur pulas. Ia kemudian mendekati Anya dan hanya mencium kening Anya sekilas, kemudian ia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Bab 6. Pagi harinya Kaisar mendapati istrinya tak ada di sampingnya. Ia bangun dari tempat tidurnya dan mencari keberadaan Anya. Ia melihat Anya tengah membuat sarapan pagi di dapur ditemani oleh Kanaya yang sudah mandi. Kaisar mendekati keduanya, dan memeluk Anya dari belakang yang tengah membuat roti panggang. "Kenapa tidak membangunkanku?" ucap Kaisar. "Kau tidur begitu nyenyak, aku tidak tega membangunkanmu, sayang," kata Anya dengan lembut. Kanaya tengah asik memainkan mainan milik Kaira. Ia tak peduli dengan kedua orang tuanya, bahkan ia tak menangis sama sekali. "Aku harus bersiap. Pagi ini aku menjadi bintang tamu di suatu acara," kata Anya mencium pipi Kaisar sekilas. Kaisar melihat punggung Anya yang sudah menghilang di balik pintu kamarnya. Kemudian tatapannya tertuju pada Kanaya yang memanggilnya dengan sebutan papa karena mainan yang ia pegang terjatuh di lantai. "Pa, papa, pa, Hicks, Hicks, sayang, kenapa mainanmu terjatuh?" ucap Kaisar dengan lembut. Ia memberikan mainan itu pada Kanaya. Kanaya mengambil mainan itu, dan seketika raut mukanya menjadi senang. "Mainan apa ini? Kenapa jelek sekali?" kata Kaisar mencibir mainan yang dipegang oleh putrinya. "Itu milik Kaira, Tuan," kata Biksumi menjelaskan, yang kemudian membuat Kaisar langsung menoleh pada Biksumi. "Oh," ucap Kaisar singkat. "Papa mandi dulu ya," kata Kaisar pada Kanaya. Kaisar masuk ke dalam kamarnya melihat Anya sudah cantik dengan riasan dan pakaiannya. Seketika Kaisar merindukan kehangatan dari istrinya itu. Lah mencium bibir Anya tanpa permisi. "Sayang, lipstikku rusak nanti," protes Anya yang tak suka Kaisar bersikap tanpa izinnya. "Sayang, aku merindukanmu, ini sudah lebih dari 1 minggu kita tidak melakukannya," kata Kaisar. Tentu saja ia merindukan kehangatan tubuh istrinya. Ia pria dewasa yang normal, tentu saja itu adalah kebutuhan biologis yang seharusnya ia dapatkan dari istrinya. Jangan tanyakan bagaimana stamina Kaisar, tentu saja ia bisa melakukannya tanpa lelah. Tapi apa boleh dikata, Anya kini tengah sibuk meniti karirnya dan namanya tengah melambung naik. Ia menjadi sangat sibuk sampai-sampai lupa akan kewajibannya sebagai seorang istri yang melayani suaminya dengan baik. Besok malam oke. Anya mencium bibir Kaisar sekilas. Dan Kaisar hanya bisa menghela nafasnya ketika lagi-lagi Anya menolaknya dan harus membuatnya menunggu nanti malam. "Aku pergi, ya," ucap Anya berpamitan. "Baiklah, hati-hati." Kaisar mengecup kening dan mencium bibir Anya dengan lembut sebelum Anya pergi meninggalkan rumah mereka. Siang harinya, Kaira datang lagi ke rumah Kaisar dengan masih menggunakan seragam sekolah. Ia tak pulang dulu ke rumahnya karena takut terlambat bekerja di rumah Kaisar dan kena marah Kaisar untuk kedua kalinya. Saat ia masuk ke dalam rumah nampak dalam keadaan sepi. Kaira kemudian menuju kamar Kanaya dan melihat Kanaya tengah bermain dengan Biksumi. "Nah itu dia, kakek sudah datang," kata Biksumi melihat kedatangan Kaira. Kanaya melihat kehadiran Kiara langsung berteriak memanggil nama Kaira, dan merentangkan kedua tangannya. "Kai. Halo Kanaya, pinter ya gak nangis lagi," ucap Kaira memeluk Kanaya.
Baru pulang sekolah, Dek? Tanya Biksumi yang melihat Kaira masih menggunakan seragam sekolah. Iya Bik, takut kena marah lagi nanti. Kata Kaira tersenyum manis. Pasti belum makan, kan? Ayo ke dapur, makan dulu ya. Kata Biksumi menawarkan. Wah, kebetulan sekali Bik. Ayo Kanaya temani kakek makan ya. Ucap Kaira mengajak Kanaya bicara. Bocah yang masih berusia 10 bulan itu, hanya mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti oleh orang dewasa sebagai bentuk jawaban darinya. Setelah Kaira makan dengan kenyang, Kaira bertanya dengan Biksumi, mengapa rumah Kaisar begitu sepi dan tidak terlihat ibunya Kanaya sejak pertama kali ia datang ke rumah itu. Memangnya Tuan Kaisar itu kerjaannya apa, Bik? Tanya Kaira penasaran. Dia itu bos di perusahaan Abraham Company dan juga pemilik rumah sakit, sekaligus dokter juga, Dek. Kata Biksumi menjelaskan. Kaira sampai melongo mendengarnya, mendengar kata perusahaan Abraham Company, siapa yang tidak mengenal perusahaan tersebut. Kaira saja sampai bermimpi jika ia sudah tamat sekolah ia ingin bekerja di perusahaan itu. Yang bener Bik? Tanya Kaira memastikan. Beneran. Masa Bibik bohong, sih? Jawab Biksumi lagi. Terus, istrinya mana? Kenapa tidak pernah kelihatan? Tanya Kaira lagi. Istri Tuan Kaisar itu seorang penyanyi, kamu kalau ketemu orangnya pasti langsung minta tanda tangan dan foto selfie. Kata Biksumi, penyanyi. Ucap Kaira. Sudah ya Bibik masih banyak pekerjaan. Bibik ke belakang dulu. Kata Biksumi menyudahi obrolan mereka dan Kaira hanya menganggukkan kepalanya. Bab 7. Kaira menemani Kanaya bermain hingga Kanaya tertidur pulas. Kaira yang ikut mengantuk karena menjaga Kanaya pun ia ikut tertidur di samping Kanaya. Mereka berdua tertidur di karpet bulu berdua. Kancing baju Kaira yang tanpa sadar terbuka, dan Kanaya yang mencari kenyamanan di tubuh Kaira pun tanpa sadar mengendus-endus dada Kaira. Kaisar yang baru pulang dari kantor langsung menuju kamar putrinya, karena ia merindukan putri kecilnya itu. Saat Kaisar masuk ke dalam kamar Kanaya, mata Kaisar membulat sempurna ketika melihat Kanaya tidur, menempel tepat di D4 dada Kaira yang begitu padat berisi. Seketika Kaisar menelan Slavinanya, melihat pemandangan seperti itu. Apalagi saat itu Kaira masih menggunakan seragam sekolah. Rok yang dikenakan oleh Kaira naik ke atas hingga memperlihatkan P4 hektar putih mulus milik Kaira. Nior Kaisar seketika berbar, di balik celana. Kaisar kemudian memilih keluar dari kamar Kanaya dan merutuki dirinya sendiri. Bisa-bisanya aku bereaksi dengan seorang bocah. Gumam Kaisar, ia lebih memilih pergi ke kamarnya dan membersihkan dirinya mencoba mendinginkan pikirannya dari hal-hal mosum. Saat ia keluar dari kamar mandi, Anya baru saja pulang masuk ke dalam kamarnya. Ia tiba-tiba mendapatkan serangan mendadak dari suaminya. Kaisar mensiumi bisbir Anya sebenarnya ingin menolak, namun Kaisar tak bisa lagi mengendalikan dirinya. Hingga pada akhirnya terjadilah percintroan ponas di antara keduanya. Kaira terbangun dari tidurnya, karena Kanaya menangis minta dibuatkan susu. La pun membuatkan Kanaya susu dan Kanaya menyambutnya karena Kanaya merasa haus. Setelah Kanaya menghabiskan susunya, Kaira memandikan Kanaya dan memakaikannya baju yang cantik. Kemudian Kaira mengajak Kanaya untuk bermain di halaman belakang rumah yang terdapat kolam renang. Saat Kaira sedang menggendong Kanaya menuju halaman belakang, tiba-tiba Kaira mendengar suara-suara aneh dari salah satu kamar yaitu kamar Kaisar. Ah! Eom! Sayang! Ah! Aku mencintaimu! Ark! Kaira menajamkan pendengarannya. Jelas saja Kaira langsung menutup telinganya ketika tahu suara apa yang barusan ia dengar. Itu adalah suara orang yang sedang berkerintro. Gila, ini masih sore, kata Kaira menelan Slavinanya sendiri.
Kaira bukanlah gadis polos yang tidak tahu soal pendidikan seksual. Usianya sudah beranjak 17 tahun, ia bahkan pernah tidak sengaja menonton film bilu. Bukan untuk ia praktekkan, tapi hanya sekedar untuk tembok diri agar ia tak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Dasar orang gila, kata Kaira dalam hati. Sedangkan Kaisar dan Anya kini masih berkelintro dengan begitu hebatnya. Mereka tidak tahu kalau suara mereka terdengar sampai ke luar kamar. Kaisar membalas Anya tanpa ampun, seolah membalaskan dendam atas H4 serat yang ia tahan, selama lebih dari 1 minggu ini pada istrinya. Anya hanya bisa pasrah menerima apa yang diinginkan dan dilakukan oleh Kaisar. Setelah beberapa jam, kegiatan itu selesai. Anya tumbang dap begitu lelah, ia bahkan langsung tertidur pulas tanpa membersihkan diri terlebih dahulu. Sedangkan Kaisar ia tersenyum puas setelah menyalurkan boboknya pada istrinya. Setelah Kaisar mandi dan berganti pakaian, Kaisar teringat akan Kanaya. Ia kemudian menuju kamar Kanaya di mana Kanaya telah tertidur karena hari sudah menunjukkan pukul 8 malam. "Tuan, saya mau pulang," ucap Kaira tanpa melihat Kaisar, karena ia merasa malu telah tanpa sengaja mendengar Kaisar berkelintra dengan istrinya. Kaisar langsung menoleh ke arah Kaira, ia melihat jam di dinding. Mata Kaisar melirik ke arah pakaian yang dikenakan oleh Kaira yang masih menggunakan seragam sekolah. Karena seragam sekolah Kaira lah, ia sampai tak bisa mengontrol dirinya, untung saja Anya pulang tepat pada waktunya. Sebab sebelum itu sewaktu di kamar mandi Kaisar bahkan ingin melepaskan hormonnya seorang diri. "Baiklah," kata Kaisar. Kaira kemudian mengambil tas sekolahnya dan hendak pergi dari hadapan Kaisar. "Mulai besok, ganti dulu pakaianmu," kata Kaisar yang membuat Kaira menganggukkan kepalanya. "Baik Tuan." Bab 8. Keesokan harinya, Kaisar pulang ke rumah setelah jam makan siang. Ia pulang lebih awal karena harus mengambil berkas yang tertinggal di ruang kerjanya sembari melihat Kanaya. Saat di perjalanan pulang, mata Kaisar menyipit ketika melihat Kaira berjalan kaki di dekat komplek rumahnya. Kaisar menghentikan mobilnya di samping Kaira hingga Kaira menghentikan langkah kakinya. "Kaira," ucap Kaisar setelah ia menurunkan kaca mobilnya. "Tuan." Kaira terkejut melihat Kaisar. "Kau mau kemana?" tanya Kaisar dengan nada beratnya. "Tentu saja ke rumah Tuan," jawab Kaira. Kaisar pun menyuruh Kaira untuk masuk ke dalam mobilnya. Karena ia pun juga ingin pulang ke rumah. "Masuklah." Titah Kaisar dan Kaira pun menuruti ucapan Kaisar. Ia tak ingin berdebat dengan pria arogan sedingin kulkas itu untuk yang kesekian kalinya. "Hei, aku bukan sopirmu. Pindah ke depan," kata Kaisar menatap tajam Kaira, dan Kaira terkejut lalu memutuskan pindah ke kursi depan. "Ais, dasar tuan arogan," sungut Kaira yang tak terdengar oleh Kaisar. Kaira kemudian pindah duduk di kursi samping kemudi. Dalam perjalanan menuju rumah keduanya diam saja tidak ada percakapan di antara mereka. Hingga pada akhirnya Kaisar yang membuka suara. "Kenapa jalan kaki? Di mana motormu?" tanya Kaisar. "Ibuku tidak mau lagi meminjamkan motornya padaku. Jadi aku hanya bisa berjalan kaki," jawab Kaira jujur. Kaisar seolah tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kaira barusan. Zaman sekarang apa ia masih mau pulang pergi dengan berjalan kaki? "Jarak dari sekolah ke rumahku itu jauh. Kenapa tidak naik taksi saja?" kata Kaisar. "Aku tidak punya uang, Tuan," kata Kaira apa adanya. Kaisar menghela nafasnya, ia kemudian mengambil uang di dalam dashboard mobil dan memberikan pada Kaira beberapa lembar uang merah itu pada Kaira. "Ambil untuk ongkosmu pulang pergi ke rumahku. Wajar saja kau selalu datang terlambat ke rumahku, kalau ternyata kau jalan kaki ke rumahku," kata Kaisar dengan sombongnya. Kaira kemudian mengambilnya dan berterima kasih pada Kaisar. Tak lama ponsel Kaira berbunyi,
ia melihat panggilan masuk dari ibu tirinya. Kaisar hanya melirik ponsel Kaira yang terus berbunyi. "Maaf Tuan, saya mau angkat telepon dari ibu saya," kata Kaira meminta izin. "Angkatlah." Suaranya berisik sekali. Kata Kaisar menatap lurus ke depan. Kaira mengangkat panggilan dari ibunya. Begitu panggilan itu terjawab, Rini langsung memarahi Kaira hingga Kaira menjauhkan ponselnya dari telinganya. "Kaira, kamu di mana?" "Aku pergi bekerja, Bu," balas Kaira. Rini sudah tahu kalau Kaira sepulang sekolah pergi bekerja sebagai seorang pengasuh. Rini tak memperdulikan itu dan memang ia sendiri tak peduli dengan Kaira. "Kenapa pakaian belum dicuci?" pekik Rini. "Iya Bu, maaf. Nanti Kaira cuci sepulang bekerja," lirih Kaira. Tadi pagi ia bangun kesiangan, karena ia begitu lelah setelah seharian sekolah dan bekerja sebagai seorang pengasuh. Pulang ke rumah ia pun harus bertugas membersihkan rumah dan mengerjakan tugas sekolah. "Dasar anak bandel. Kalau menunggu kau pulang bisa-bisa pakaian menjadi bau," omel Rini. "Iya Bu, maaf nanti Kaira langsung cuci kalau sudah pulang," kata Kaira. Setelah panggilan itu terputus sepihak dari ibu tirinya, Kaira menghela nafasnya dan menatap lurus perjalanan ke depan. Kaisar yang sejak tadi mendengar percakapan Kaira sebenarnya ia ingin bertanya. Namun ia berpikir lagi apa pentingnya ia bertanya hal itu pada Kaira. Tak lama mobil yang dikendarai oleh Kaisar sampai di depan halaman rumahnya. Kaisar dan Kaira keluar dari mobil. "Terima kasih, Tuan," ucap Kaira dengan pelan, namun Kaisar tak menjawabnya dan berlalu dari hadapannya menuju ruang kerjanya. "Is, dasar Tuan sombong," Kaira mengerucutkan bibirnya. Ia lalu menuju kamar Kanaya di mana Kanaya tengah bersama Big Minah. "Nah itu dia kakek sudah datang, Big Minah mau kerja lagi ya?" kata Big Minah pergi dari kamar Kanaya karena Kaira sudah tiba. "Halo Kanaya. Kakak ganti baju dulu ya." Kaira menuju kamar mandi yang ada di kamar Kanaya. Ia mengganti pakaian sekolahnya dengan pakaian yang ia bawa dari rumah. Setelah ia selesai berganti pakaian, Kaira kemudian mendekati Kanaya dan mengajaknya bermain. Kaisar yang baru keluar dari ruang kerjanya, ia kemudian menuju kamar putrinya. Ia melihat Kanaya tengah bermain dengan Kaira. "Papa, Papa." Kanaya melihat ke arah Kaisar. "Putri cantik Papa." Kaisar mendekati Kanaya di mana Kanaya tengah dalam dekapan Kaira. Kaisar kemudian mencium pipi Kanaya di mana wajah Kanaya begitu dekat dengan wajah Kaira. Kap! Jantung Kaira seketika berdegup kencang setelah Kaisar mencium Kanaya. Sebab hembusan nafas Kaisar menerpa wajah Kaira. Dek, entah apa yang akan terjadi, kita akan live video selanjutnya.